Berdasarkan catatan dari Global Burden of Cancer Study, prevalensi kasus kematian akibat penyakit kanker di Indonesia meningkat hingga 8,8%, termasuk mortalitas yang disebabkan oleh jenis kanker paru. WHO mencatat kanker paru di Indonesia berada pada urutan ketiga dengan jumlah 34.783 kasus pada tahun 2020. Lalu seperti apa detailnya? Bersama saya Khairunisa, let's talk about it. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk. Pada episode kali ini kita akan spesial membahas mengenai kanker paru. Dan pada episode kali ini telah hadir dua narasumber kita, yaitu Dr. Suryanti Dwi Pratiwi SPPK selaku Ketua Divisi Onkologi Toraks RSSA FKUB, dan juga Dr. Silvi Amalia Valiani MBiomed selaku PPDS Paru FKUB. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak Nisa. Alhamdulillah, kabarnya baik hari ini? Alhamdulillah baik. Siap, sesuai dengan tema dok, kita akan membicarakan mengenai kanker paru. Kalau saya searching di internet ternyata ini menjadi sesuatu hal yang cukup dikatakan momok gitu ya, menakutkan juga, dan nampaknya memang pemirsa perlu diedukasi lebih terkait hal tersebut. Nah, kemudian terkait urgensi dari kanker paru saat ini tuh sebenarnya seperti apa sih? Dr. Silvi silahkan. Iya, untuk data dari Globocan atau Global Burden of Cancer Study sendiri di tahun 2020 terdapat sekitar 30.000 kematian per tahunnya. Jadi 18% kasus dari kanker paru sendiri meninggal dunia. Di data di Indonesia sendiri juga ada 34.000 kasus per tahunnya. Jadi mungkin itu kisaran ya. Jadi kalau misalnya dari Globocan sendiri bisa memperkirakan di tahun 2030 terdapat sekitar 30 juta kasus dalam setahun. Jadi terbayang betapa urgensinya dari kanker paru ini sendiri, Mbak Nisa. Iya betul, luar biasa. Baik. Kemudian Dokter Suryanti, mungkin sebelum menjelaskan siapa saja sih yang sebenarnya bisa terkena kanker paru, mungkin dibantu menjelaskan kanker paru itu sebenarnya penyakitnya seperti apa sih dok? Oke, ya Mbak Nisa. Tadi disebutkan oleh Dokter Silvi ya, jadi kita ini memang dalam menyambut bulan kepedulian terhadap kanker paru atau kita kenal sebagai WLCAM, World Lung Cancer Awareness Month, yang memang jatuh pada bulan November, di mana kami dari PDPI terutama di bidang onkologi ini rutin kami selalu menyelenggarakan dan memperingati World Lung Cancer Awareness Month ini. Ada lagi nanti peringatan kami itu adalah di bulan Agustus yang sebelumnya, yaitu World Lung Cancer Day. Kenapa ini ada dua acara yang memang sangat concern dan konsisten kami lakukan? Karena memang kita sangat peduli pada pasien-pasien kanker, terutama di sini adalah kanker paru Mbak Nisa. Jadi disebutkan tadi oleh Dr. Silvi betapa tinggi angka kematian dan juga sebetulnya adalah munculnya kasus baru pada pasien dengan kanker paru, dan ini ditengarai bukan hanya pada golongan yang kalau dulu itu usianya di atas selalu tua, tapi sekarang sudah mulai muncul di usia-usia muda. Wow. Nah, jadi ini yang harus menjadi concern kita bersama. Kenapa? Karena memang kita tahu bahwa kanker paru ini banyak sekali penyebabnya dan ada di sekitar kita, terutama yang kita kenal adalah dengan rokok ya. Jadi rokok apapun bentuknya, meskipun saat ini ada rokok biasa, ada rokok elektrik, macam-macam bentuknya, apapun itu sebaiknya dihindari, karena salah satunya adalah memang bisa mencetuskan kanker paru. Dan apabila sudah terkena kanker paru, maka dibandingkan dengan angka dari kanker yang lainnya, penyebab kematian tertinggi itu adalah justru dari kanker paru. Mungkin itu Mbak Nisa. Luar biasa. Baik, selanjutnya ke Dokter Silvi. Nah, setelah dijelaskan tadi panjang lebar oleh Dokter Suryanti terkait siapa saja sih sebenarnya beresiko. Katanya laki-laki itu lebih beresiko, mungkin karena kebiasaan merokok atau bagaimana sih dok? Iya, jadi tentu untuk resiko dari kanker paru sendiri ini memang ada banyak sekali. Jadi ada multifaktorial kalau bisa kita katakan. Dari gender memang laki-laki didapatkan data epidemiologisnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Namun perempuan tetap beresiko.
Iya, seperti itu. Genetik memang menyumbangkan resiko yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Tadi telah dijelaskan oleh Dr. Srianti terkait apa sih sebenarnya definisi dari kanker paru. Nah, yang bikin penasaran adalah siapa saja sih yang beresiko untuk terkena dari kanker paru sendiri. Apakah pria memang lebih beresiko karena sering melakukan aktivitas merokok? Bagaimana Dr. Silvi? Baik, Mbak Nisa. Jadi memang sesuai data epidemiologi sendiri, memang gender laki-laki jauh lebih berisiko dibandingkan dengan perempuan. Namun begitu tidak berarti bahwa perempuan tidak dapat mengidap kanker paru, juga sama. Namun memang jauh lebih berisiko laki-laki. Faktor genetik juga sangat mempengaruhi pada kasus kanker paru. Pasien dengan riwayat keluarga memiliki kanker atau khususnya kanker paru jauh lebih memperberat kondisi untuk kondisi pasiennya sendiri. Kemudian pasien yang merokok, khususnya perokok aktif, merokok pasif pun bisa, kemudian mantan merokok pun, mantan perokok iya, yang sudah berhenti merokok pun juga masih bisa terkena resiko ini. Pasien-pasien dengan pekerjaan yang seperti di industri, kemudian mungkin di perkapalan atau di perkebunan dengan paparan-paparan zat kimia seperti pestisida juga dapat menyebabkan resiko kanker paru juga. Jadi artinya apa? Semua hal dapat menyebabkan resiko kanker paru. Kita bisanya mengurangi, tidak menghindari. Jadi kita menguranginya resikonya seperti itu, Mbak Nisa. Oke, baik. Wah, luar biasa ya. Ternyata pekerja di bidang apapun memiliki resiko terhadap kanker paru. Tidak hanya orang yang merokok saja. Oke, baik. Nah, yang membuat penasaran tuh kenapa rokok ya, ini yang terlalu ditekankan Dokter Silvi tadi, itu menyebabkan adanya kanker paru, Dok. Ya, tadi disebutkan oleh Dr. Silvi juga ya, jadi memang sebagian besar itu Mbak Nis penyebabnya adalah rokok dengan segala macam bentuknya ya, terutama adalah rokok yang dikonsumsi oleh semuanya. Jadi baik itu perokok aktif tadi sudah disebutkan, kemudian juga perokok pasif, karena memang di situ berisi bahan-bahan yang disebut karsinogen. Apa sih karsinogen? Karsinogen itu adalah bahan yang berpotensi menjadi kanker. Nah, begitu dia dinyalakan, tentu saja kalau rokok nggak dinyalakan ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, tapi begitu dia dinyalakan, nah ini semua bahan ini kemudian aktif. Nah, pada saat aktif itu kemudian pada saat dia dihirup ya, dia ikut aliran darah, dan kita ketahui bahwa seluruh tubuh kita itu semuanya mendapatkan aliran darah. Oke, ditahan dulu dong. Kita akan jeda pariwara dulu, dan pemirsa kita akan masih ngobrol soal kanker paru di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Let's Talk. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk. Masih berbincang dengan Dr. Srianti dan juga Dr. Silvi berkaitan dengan kanker paru. Pada segmen sebelumnya dijelaskan dan ditekankan bahwa ternyata orang yang memiliki kebiasaan merokok itu juga beresiko terkena kanker paru. Tadi dokter sempat menjelaskan tapi terpotong. Nah, dikatakan bahwa kalau rokok dibiarin aja nggak apa-apa, tapi kalau dinyalakan dan dihirup yang berbahaya. Silakan, Dok. Jadi pada saat rokok itu dinyalakan, maka semua bahan-bahan aktif yang saya sebutkan sebagai karsinogen tadi dia akan aktif dan dia ikut aliran darah. Kemudian sifat kanker itu adalah dia tidak langsung serta-merta pada saat dihisap kemudian ada. Jadi ada proses. Dia ikut aliran darah, kemudian di situ sebetulnya dari tubuh juga ada proses yang kemudian dia mengeliminasi semua bahan-bahan asing. Gitu Mbak Nisa. Tapi pada saat kemudian dia terus-menerus terpapar, pada saat suatu saat dia kemudian akan kalah. Nah, sistem itu yang kemudian akhirnya menimbulkan suatu komunitas atau
asing ya, benih-benda asing di dalam tubuh yang kemudian itu dikenali sebagai calon dari kanker. Kemudian proses apabila dia terus berlanjut, kemudian dia akan menjadi suatu kanker. Tentu saja tidak semudah ini karena memang ada beberapa faktor, antaranya faktor genetik, kemudian paparan ya. Paparan ini seberapa lama dia terpajan, seberapa dalam dia terpajan, dan kemudian itu yang disebutkan Dr. Silvi, bahkan pada seorang mantan perokok pun kalau misalnya dia kurang dari 15 tahun berhenti merokoknya, dia masih berpotensi untuk terjadinya, berisiko terjadinya kanker paru. Nah, itu dia yang membuat kita harus peduli bersama-sama ya, jadi supaya menghilangkan ayo bareng-bareng mulai dari muda, karena kanker itu tidak ada dengan sendirinya sekarang ngerokok kemudian bulan depan tidak, tapi dia terakumulasi. Gitu Mbak Nisa. Ini nih yang bikin deg-degan adalah bagaimana caranya kita tahu, karena kan nggak bisa tahu besok gitu ya, karena terakumulasi. Betul. Apakah ada cara khusus untuk bisa mengetahui, ada screeningnya kah atau bagaimana Dokter Silvi? Iya, tentu kita bisa melakukan screening Mbak, khususnya pada pasien-pasien yang memang memiliki resiko atau memang sadar diri akan resikonya, sehingga kita bisa coba screening dahulu seperti itu. Misalnya laki-laki khususnya yang paling tinggi prioritasnya ya, kemudian pasien itu dengan perokok aktif, misalnya merokoknya sekitar 30 batang per hari selama setidaknya 15 tahun atau sekitar 40 batang per hari, mungkin kisaran sekitar 15 tahun juga sudah bisa kira-kira saya beresiko enggak ya, seperti itu Mbak Nisa. Kemudian faktor genetik juga otomatis kan juga bisa menyadarkan sedikit untuk pasien apakah saya perlu screening atau tidak. Kemudian pasien yang mungkin memiliki pekerjaan di bidang industri juga bisa mungkin berkonsultasi dengan dokter perusahaannya apakah saya perlu screening atau tidak, dan hal-hal apa yang perlu di screening, mungkin pemeriksaan apa yang perlu dilakukan, seperti itu Mbak Nisa. Oke, baik, menarik nih ya. Nah sekarang yang bikin penasaran lagi adalah teknologi untuk melakukan screeningnya Dok. Kalau kita lihat di TV itu ya biasanya sinetron, pakai X-ray dada konvensional seperti itu. Nah sekarang sebenarnya dengan teknologi makin canggih, ada yang dinamakan dengan LDCT atau tomografi terkomputasi dosis rendah. Apa itu Dok? Betul sekali Mbak. Jadi kalau dulu kita hanya bisa melihat dari chest X-ray, kita melihat chest X-ray atau ronsen dada. Kalau orang awam nyebutnya ronsen dada ya. Jadi itu hanya foto. Hanya sayangnya dengan foto dada itu baru akan terdeteksi kalau tumor itu ukurannya minimal 1 cm. Padahal 1 cm itu berarti dia sudah lebih dari 365 hari. Jadi artinya dia sudah bermultiplikasi, dia sudah memperkuat dan memperkokoh komunitasnya. Nah jadi ini yang kelemahannya, sehingga ada LDCT tadi yang disebutkan Mbak Nisa. Betul sekali, jadi LDCT adalah low dose computed tomography. Jadi kita menggunakan CT scan. CT scan ini di atas ronsen, jadi dia bisa melihat potongan-potongan apa saja. Kalau kita ngomong sekarang kan paru ya. Jadi potongan paru itu per slice, tipis, sehingga akan kelihatan. Jadi mulai yang dari calon masuk itu masih kecil sampai kemudian ukurannya sedang, apalagi yang besar sudah kena kemana-mana, itu akan tampak dengan CT scan. Nah, LDCT ini bukan CT scan murni Mbak Nisa, tapi bukan CT scan yang dengan dosis tinggi atau normal, tapi dia low, jadi dia masih rendah sehingga angka kemungkinan terjadinya paparan pada pasien rendah. Karena ini gunanya adalah untuk deteksi dini. Ya, gitu Mbak Nisa. Wah, canggih ya Dok ya, sekarang teknologi makin luar biasa. Iya, betul. Siap, baik. Nah, kemudian tadi sempat disebutkan bahwa akan ada paparan tapi mungkin tidak terlalu bahaya. Tapi yang menjadi pertanyaan, aman nggak ya? Takutnya memunculkan penyakit yang lain. Bagaimana Dokter Silvi? Iya, kalau dikatakan aman, diperkirakan jauh lebih aman dibandingkan dengan metode CT yang lain. Namanya dosisnya rendah ya, jadi low dose. Namun begitu, screening ini sebaiknya kita hindari untuk pasien-pasien yang sedang merencanakan kehamilan atau wanita yang sedang hamil, untuk mengurangi resiko mungkin ya ada paparan ke bayi atau seperti apa. Jadi kita sebaiknya menunda screening itu pada pasien yang memang tidak merencanakan kehamilan atau sedang hamil, seperti itu Mbak Nisa. Oke, baik. Nah kemudian dengan metode ini apakah sudah dilakukan untuk populasi yang memang sangat berisiko Dokter? Ya, kita sudah melakukan, namun tidak
massal ya, jadi artinya memang masih yaitu tadi kita tergantung pada misalnya dia bukan wanita yang sedang hamil atau ingin hamil, kemudian juga saat ini pun, nah ini yang akhirnya memunculkan kita mengajak teman-teman dari UPTV ini untuk peduli pada kanker paru. Kenapa? Karena kesadaran masyarakat untuk datang memeriksakan sejak dini itu masih kurang. Nah ini yang ingin kita galakkan. Jadi harapannya itu dengan mengetahui bahwa tadi yang disebutkan Dr. Silvi, kira-kira saya punya keluarga yang dulu pernah sakit kanker, kanker paru atau kanker yang lainnya, sehingga dia kemudian aware, saya ini juga seorang perokok. Mungkinkah saya bisa cek? Nah ini baru bisa kemudian kita LDCT. Kalau yang dia sudah datang untuk periksa tapi dia sudah ada keluhan, rata-rata kita itu menyebutnya bukan LDCT lagi, karena LDCT ini tujuannya adalah untuk deteksi dini pada kanker paru, Mbak Nisa. Jadi kita justru berharap masyarakat dengan adanya siaran ini, kemudian teman-teman mahasiswa dan semuanya ya, keluarga, tetangga atau siapapun, mari bersama-sama kita mengingatkan. Dan di rumah sakit misalnya Saiful Anwar itu juga sudah ada teknologi yang LDCT tadi, jadi ini bisa kita pergunakan untuk deteksi dini pada pasien-pasien kanker paru. Wah, luar biasa. Nah, pemirsa, kemudian apakah masih ada metode screening lainnya selain dari LDCT ini? Kita akan bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Let's Talk. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk yang masih berbincang mengenai kanker paru bersama dengan Dr. Suryanti dan juga Dr. Silvi. Nah, pada segmen kali ini kita ingin mendalami lagi mengenai metode apa yang lainnya yang mungkin bisa diikuti oleh para calon penderita atau yang melakukan screening. Kalau tadi LDCT tapi semisal sudah tidak mungkin karena tidak deteksi dini, apakah ada cara lain, Dok? Ya. Ini bisa dikatakan melalui biomarker tertentu yang di dalam darah. Wah, agak serem itu. Ya, jadi memang kenyataannya seperti saya jelaskan di awal, Mbak Nisa, bahwa sel tumor itu bahan-bahannya dan semua nutrisinya itu ikut aliran darah. Nah, jadi bagaimana sel tumor bisa bertahan dan hidup membesar kemudian dia beranak pinak atau yang kita sebut dalam istilah medis itu adalah metastasis, artinya dia menyebar kemana-mana juga lewat aliran darah. Sehingga itu adalah metode yang paling mudah dilakukan untuk mengambil sampel atau contoh. Jadi misalnya ikut dari aliran darah itu tentu melalui proses di laboratorium tertentu, sehingga nanti akan tampak yang disebut sebagai ada biomarker, ada nanti imunohistokimia, ada banyak metode yang bisa kita lakukan. Salah satu biomarker yang bisa kita gunakan sebagai prediksi ya, jadi bukan merupakan diagnosis khusus, karena kalau untuk menegakkan diagnosis memang harus dari selnya itu kemudian diambil dengan berbagai macam cara ya Mbak. Jadi ada dengan teropong, kemudian ada juga dengan diambil di tempatnya melalui tuntunan ya. Jadi dengan jarum kecil enggak besar banget enggak. Jadi kemudian nanti itulah yang akan diperiksakan dan kemudian akan muncul hasil ini loh kankernya jenisnya ini. Karena jenis kanker sel paru juga bukan satu, tapi ada sel besar dan sel bukan sel besar, sehingga itu yang harus dicari. Salah satunya tadi dari pemeriksaan darah itu bisa memperkuat, tapi utamanya adalah temukan selnya itu. Jadi memang mengajak semuanya selain aware dan kalau sudah mulai sakit jangan dibiarin, tapi segera periksakan sehingga kami segera tahu sedini mungkin, oh ini ternyata adalah tumor atau kanker misalnya, sehingga bisa segera diatasi. Gitu, karena mencegah lebih baik daripada mengobati ya Dok ya. Betul sekali. Oke, baik. Nah yang menjadi pertanyaan masyarakat akhirnya di Kota Malang yang sudah available, alat tes yang mana, screeningnya seperti apa dan di mana, Dr. Silvi? Iya, untuk LDCT sendiri bisa kita dapatkan di fasilitas kesehatan yang sudah memiliki CT scan
di Kota Malang. Jadi ya sudah banyak ya Mbak ya. Jadi ya bisa memeriksakan tuh LDCT sendiri seperti itu. Oke, kadang yang ditakutkan oleh masyarakat tuh biaya dok. Itu gimana nih? Apakah cukup terjangkau untuk masyarakat melakukan screening awal dengan teknologi yang cukup canggih tadi? Untuk biaya relatif ya Mbak ya. Tapi untuk memeriksakan apa bisa kita komunikasikan terlebih dahulu. Apa yang perlu dilakukan, apa perlu dilakukan itu atau tidak. Kemudian kita juga menyesuaikan dengan kondisi pasien saat itu, screening mana yang perlu kita lakukan. Oke, baik. Jadi memang harus konsultasi ke dokter terkait ya, nggak asal tes aja gitu. Benar. Baik. Nah kemudian bagaimana nih cara untuk mencegah? Tadi kan sempat disinggung juga, mencegah lebih baik daripada mengobati. Ini apakah ada berkaitan dengan lifestyle hidup yang sehat juga? Bagaimana dok? Benar Pak Nisa. Jadi kita sebaiknya melakukan hidup sehat. Jadi pola hidup yang sehat, makan makanan bergizi, kemudian tidur cukup, tidak begadang ya Mbak Nisa. Kemudian kita olahraga yang rutin, banyak minum air putih. Kemudian olahraga itu ya memang kita perlu tingkatkan ya Mbak ya, karena kita banyak sekali bekerja. Betul. Iya, apabila bekerja di ruang industri sebaiknya menggunakan APD atau alat pelindung diri yang sesuai dengan kondisi medannya seperti itu. Dan yang tidak henti-hentinya kami suarakan dari Paru ya, tolong berhenti merokok seperti itu. Iya, masyarakat tolong dicatat. Iya, rokoknya tolong berhentikan gitu. Kalau misalnya bisa berhenti merokok alangkah lebih indah. Seperti itu. Dan kita di Saiful Anwar juga ada poli ini ya, berhenti merokok ya, Dokter Sylvie. Jadi kami pun siap untuk membantu masyarakat. Memang kalau sudah ada keinginan untuk berhenti merokok ya, biasanya tidak muncul dari diri sendiri mungkin ya, tapi dari pasangan, dari teman terdekat. Karena dia khawatir bahwa nanti jomblo pusing dok. Loh, jomblo justru akan berpikir supaya nanti pasanganku bisa berlanjut sampai. Jadi ayo kita ini yuk coba ini ke Poli Paru. Poli Paru Rumah Sakit Saiful Anwar. Kami juga ada poli berhenti merokok. Jadi kami ada beberapa metode, ada step-step untuk mengajak masyarakat mulai dari yang terendah itu niat. Kemudian yang kedua ada obat juga. Jadi rokok tadi disebutkan Dokter Sylvie sebaiknya dikurangi, dihindari, dan kami siap di Saiful Anwar untuk membantu masyarakat berhenti merokok. Oke, apa sampai ada komunitas khususnya dok? Jadi kan kalau ada teman-temannya yang senasib sepenanggungan happy gitu ya. Jadi kayak temanku nggak ada juga nih yang mau sama-sama berhenti merokok. Apa ada itu dok sekalian? Sekarang kita belum ya, Iya, kita belum ada. Karena ya. mungkin mereka komunitasnya juga saat ini yang sedang berkembang bukan ayo berhenti merokok, tapi ayo merokok. Nah ini yang pusing. Karena iklannya justru yang banyak, ini lo rokok ini baru, ini rokok baru kan gitu ya. Jadi ini yang merupakan hal yang kontradiktif, tapi ini kenyataan. Tapi yang dipentingkan kembali adalah ayo dengan kenyataan ini kita juga tidak berharap generasi muda akhirnya mulai dari muda itu sudah berpotensi terjadi kanker paru. Nah ini tadi yang saya sampaikan di awal. Pasien-pasien kami sekarang sudah mulai usianya tidak lagi hanya di atas usia tua. 23 tahun, 28 tahun, 32 tahun kan sayang sekali. Nah itu dia. Padahal makanya masa depannya masih panjang ya. Jadi kalau sayang terhadap pasangan, terhadap teman, saudara, tetangga ya. Monggo bersama-sama nanti kita peduli pada pasien-pasien dengan yang misalnya perokok, kita ajak untuk mulai berhenti supaya mencegah terjadinya kanker paru. Oke, baik. Itu Mbak Nisa. Ada pesan terakhir dok, singkat saja khususnya untuk pemirsa BTV terkait kanker paru ini? Oke. Jadi mungkin untuk pemirsa UPTV sekali lagi pada bulan kepedulian kanker paru atau yang kita kenal sebagai World Lung Cancer Awareness Month tahun 2022 ini kami mengajak semuanya peduli. Tidak hanya menyalahkan atau memojokkan pada pasien kanker paru, tapi bagaimana kita bisa mengenali sedari dini dan kemudian kalau kita sudah bertemu dengan pasien kanker paru, bukan menjatuhkan atau malah menutupi, tapi justru mengajak dia mencari upaya untuk penyembuhan. Dan kami semua tenaga medis siap membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Luar biasa. Terima kasih banyak Dokter Suryani. Terima kasih Mbak Nisa. Sehat selalu dan terus Amin. semangat untuk menyebarkan informasi positif untuk masyarakat. Insya Allah. Dan pemirsa, tak terasa 30 menit sudah kita berbincang pada episode kali ini. Kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi di episode-episode berikutnya. Saya Khairudisa beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.